Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Oh ya udah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini uh, Waalaikumsalam. saya akan menyampaikan paparan untuk kedua kalinya ya presentasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uh, masalah literasi ya, khususnya literasi finansial. Pemerintah dari tahun 2016 telah memprogramkan gerakan literasi nasional ya, yaitu diantaranya literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi finansial, literasi digital, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini ada 6 literasi yang digulirkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, mungkin ini sebagai tugas Bu Ena juga ya, dan kita semua lah. Nah, pengertian literasi tersebut ini berbagai macam ya, para ahli menyampaikan. Nah, diantaranya literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang. Nah, kemudian Harvey juga menyampaikan bahwa literasi suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Nah, kemudian Jack Cody juga literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Nah, dari berbagai definisi ya, maka literasi dapat ada perspektif ya, tergantung memahami dari mana itu. Nah, kemudian yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu mengenai pengertian literasi finansial ya, salah satu gerakan literasi nasional tadi. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, literasi berarti kesanggupan membaca dan menulis ya dalam hal finansial. Nah, literasi keuangan ini dapat diartikan sebagai kecakapan atau kesanggupan dalam hal keuangan. Nah, sehingga kita mampu menangani atau menyikapi terhadap hal keuangan atau finansial. Nah, hubungannya dengan finansial, nah sehingga OJK juga ini ikut berperan, sebab OJK yaitu Badan Otoritas ya Jasa Keuangan. Nah, tidak ada jasa keuangan yang bebas ya, tanpa batas, tetapi oleh OJK diawasi. Nah, ini juga memberikan penekanan mengenai pentingnya inklusi finansial ya, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari literasi finansial. Nah, pengertian inklusi finansial itu sendiri ini sebuah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua individu. Nah, mungkin kalau di Jawa Barat ya, untuk yang berhubungan dengan keuangan finansial sudah tidak susah. Nah, tetapi di daerah lain, yaitu di daerah tertinggal, terluar, atau terdalam, nah itu masyarakat masih kesulitan untuk dapat mengakses masalah finansial. Mau datang ke ATM saja misalnya ya, nah itu kan harus menjalani perjalanan yang panjang, menjalani berbagai medan yang itu ya. Nah, kalau di kita kan hanya 1 kilo, atau bisa misalnya sekarang kan ngambil uang di depan ya, di depan rumah juga di Alfamart atau di itu kan bisa sekarang. Nah, tidak seperti daerah itu. Nah, selanjutnya khusus untuk pengertian inklusi finansial yang digelontorkan, yang digaungkan oleh OJK. Nah, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia itu berarti termasuk atau terhitung ya. Nah, oleh sebab itu inklusi finansial atau keuangan itu merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan di Indonesia. Nah, jasa keuangan itu banyak, yaitu penyimpanan uang yang aman, transfer, dan
pinjaman, investasi, dan asuransi. Nah, jadi masyarakat harus bisa mengakses ke semua lini tadi itu. Nah, dia bisa menyimpan uang yang aman di mana misalnya. Kemudian bisa transfer, dan bisa melakukan pinjaman bila perlu, dan bisa melakukan investasi dan asuransi. Nah, berbagai macam kegiatan tersebut, nah itu harus bisa diakses oleh masyarakat semuanya. Nah, sehingga di sini Bank Indonesia ya membuat sebuah kebijakan untuk meningkatkan inklusi finansial yang disebut dengan kebijakan keuangan inklusif. Nah, kebijakan tersebut berbentuk pendalaman layanan keuangan ya atau financial service deepening yang menyasar orang-orang kelas menengah ke bawah. Sebab kalau menengah ke atas sudah biasa ya mengakses. Nah, sebagai contoh lah yang bisa mengakses Bursa Efek Indonesia sampai hari ini kan sampai Maret kemarin lah 2,4 juta ya, 2.400.000 orang itu yang bisa mengakses Bursa Efek Indonesia. Nah, itu kan baru 1% ya kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang kurang lebih 250 juta lebih sekarang. Nah, itu kan hanya 1% juga kurang. Tapi itu juga ada perkembangan dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Hanya 400.000 orang ya 5 tahun yang lalu lah. Waktu itu saya ikut sekolah saham ya, sebab Bursa Efek ini menyelenggarakan sekolah saham itu. Bisa sekarang itu bisa online ya. Kalau dulu ya mau tidak mau dilaksanakan di gedung Bursa Efek Jakarta. Nah, itu kurang lebih waktu itu hanya 400.000 orang itu. Nah, itu kan ada peningkatan yang cukup drastis, berarti warga negara Indonesia semakin melek ya, semakin paham terhadap salah satu instrumen keuangan yaitu Bursa Efek. Nah, mengapa perlu literasi keuangan? Ya jelas ini sangat diperlukan, sebab literasi keuangan atau finansial literasi hal penting yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Nah, seseorang dengan literasi keuangan yang baik atau well literate ya akan mampu melihat orang dengan sudut pandang yang berbeda dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Orang tersebut akan tahu apa yang harus dilakukan dengan uang yang sedang akan dimiliki, dan bagaimana cara memanfaatkan uang agar dirinya tidak diperbudak oleh uang. Nah, jadi kita kalau melek terhadap literasi keuangan, nah kita akan paham lah bagaimana mengatur keuangan tersebut, merencanakan, tapi kita tidak diperbudak oleh uang itu. Artinya kita bisa mengendalikan uang semaksimal mungkin atau sebijaksana mungkin. Nah, ini OJK ya menyampaikan bahwa tingkat literasi finansial penduduk Indonesia ada 4 golongan ya. Ada well literate ya, ada sufficient literate ya, kemudian less literate dan not literate. Nah, itu well literate ada 21,84%. Nah, kemudian yang menengah ini 75,69%, berarti memiliki pengetahuan ya, dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, nah, serta produk dan jasa keuangan lain. Nah, yang 2,06% hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan, tapi tidak pernah bisa akses gitu. Nah, kemudian yang 0,41 ini tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Nah, kita lanjut ya. Nah, jangan sampai karena kita tidak paham terhadap literasi finansial, jangan sampai kita menjadi generasi sandwich ya. Nah, Karl Abaya dari Senior Living ORG mengkategorikan generasi sandwich menjadi 3 ciri ya, yaitu the traditional sandwich generation, orang dewasa
yang berusia 40 hingga 40 tahun ya, 40 hingga 50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Nah, jadi kita usia 4 sampai 50 tahun yang memiliki orang tua yang tidak berpenghasilan cukup atau bahkan tidak berpenghasilan. Nah, kemudian kita memiliki anak yang harus membutuhkan finansial. Nah, itulah kita sebagai itu yang tradisi kebanyakan seperti itu di Indonesia. Nah, kemudian ada the club sandwich generation. Nah, orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, nah ini lebih berat lagi, cucu ya jika sudah punya, dan atau nenek kakek ya jika masih hidup. Nah, ini lebih itu lagi, lebih parah lagi ya, kita harus menanggung beban orang tua dan kakek ya, sebab berarti hampir 5 generasi ya, cucu, anak kita, kemudian orang tua dan kakek. Nah, ini yang paling repot kalau harus menanggung beban 5 generasi. Nah, kemudian ada the open fish sandwich generation. Siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia, namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya. Nah, seperti pengurus panti jompo, nah itu termasuk ke dalam ini ya. Jadi sebab memiliki beban ya, beban untuk menanggung kehidupan. Nah, bagaimana cara memutus rantai generasi sandwich? Nah, kita harus upaya ya, keluar dari generasi sandwich tersebut, yaitu memiliki tabungan terencana ya. Nah, walau bagaimanapun dalam kondisi apapun kita harus bisa menyisihkan keuangan ya, tabungan itu wajib bagi kita untuk menyisihkan keuangan dalam kondisi apapun. Nah, kalau ini ceritanya kalau orang tua dulu nyimpen uang ya di bawah bantal atau di celengan ya, di celengan bambu misalnya. Nah, seperti itu, belanja 5.000 ada kembalian 1.000 atau 500 masukin ya. Kalau dulu misalnya belanjanya 1.000 ada kembaliannya 100-200 masukin terus itu. Nah, sampai setahun misalnya, pas kepepet ya mau lebaran ya seperti ini misalnya, buka celengan itu. Nah, sehingga itu yang pernah dialami pada zaman tempo dulu, sebab akses ke bank belum ada. Nah, tetapi kalau yang sudah punya prinsip ya, nah sehingga menghemat keuangan atau punya tabungan, itu akan disisihkan walaupun berapapun. Nah, kemudian menyiapkan program pensiun. Nah, ini kalau bagi ASN atau PNS ya ini tidak ada no problem ya, tidak ada masalah untuk pensiun. Nah, tetapi untuk pengusaha mikro ya, terutama kalau pengusaha besar juga nggak masalah sebab asetnya sangat melimpah. Tapi untuk menengah ke bawah, nah ini kadang-kadang tidak terpikirkan bagaimana menyiapkan program pensiun itu. Nah, kemudian memiliki asuransi kesehatan. Nah, ini kalau kita sudah dijamin juga ya oleh BPJS Kesehatan. Nah, terkadang sekarang karena diwajibkan oleh pemerintah, nah sehingga ada asuransi kesehatan BPJS bagi semua warga negara Indonesia. Walaupun masih banyak yang keberatan karena memang harus bayar. Nah, itu. Nah, tapi memang sebuah resiko proteksi asuransi ya harus bayar, mau tidak mau. Nah, kemudian kurangi gaya hidup konsumtif. Nah, ini gaya hidup kita ya warga Indonesia ini memang konsumtif ya, artinya karena kita merasa
apalah, setiap anak punya motor, kita punya anak 5 semua punya motor misalnya, dikasih motor oleh kita walaupun bekas misalnya. Nah itu kan gaya hidup semacam itu ya, walau bagaimanapun itu gaya hidup konsumtif ya. Nah jadi ya kita seperlunya saja lah, sesuai dengan yang sangat dibutuhkan. Kalau memang usianya masih SMP atau apalagi SD ya tidak perlu dikasih jatah motor. Nah kemudian menyiapkan dana pendidikan anak. Nah ini juga yang terlupakan, sehingga pas anak mau masuk ke SMA atau ke perguruan tinggi, nah kita kelabakan untuk mencari dana, sekalipun ada untuk ASN misalnya tunjang gaji ke-13 ya, khusus untuk pendidikan. Tapi karena banyak atau anak kita ya tidak mencukupinya misalnya. Nah kemudian mengajarkan anak untuk menabung dan belajar mandiri secara finansial. Nah ini yang harus kita miliki, harus punya prinsip lah terhadap anak. Ya suruh menabung sendiri misalnya kalau sudah punya KTP ya, atau usia pelajar juga sekarang kan ada bank-bank yang memfasilitasi eh, tabungan pelajar, suruh nabung gitu walaupun sedikit ya, untuk misalnya ya menyisihkan uang bekal yang dikasih oleh kita. Nah itu wajib disisihkan juga oleh anak untuk belajar mandiri ya. Atau kalau bisa ya, kalau sudah keluar SMA ya belajar mendapatkan keuangan finansial ya, bagaimana caranya. Sekarang apalagi bisa melalui online, melalui apa itu, usaha kecil-kecil atau melalui bagaimana menjadi reseller ya, berbagai macam bisa dilaksanakan untuk zaman sekarang, tidak terlalu susah dibandingkan zaman tempo kita dulu waktu remaja ya Bu Ena. Nah kalau remaja sekarang tidak terlalu itu. Nah kemudian kita harus melihat ya kondisi kita, sebenarnya sehat tidak sih keuangan kita, finansial kita. Nah ini ciri-ciri keuangan yang tidak sehat. Kalau sehat ya itu tidak ada masalah. Tapi ciri yang tidak sehatnya itu yang gimana itu. Nah diantaranya pengeluaran lebih banyak daripada pendapatan. Nah ini dalam peribahasa itu lebih apa namanya Bu? Nah jadi ini harus dikontrol ya, pengeluaran kita harus sesuai dengan kebutuhan, jangan konsumtif itu tadi. Kemudian tidak membayar tagihan bulanan tepat waktu. Nah ini ciri-ciri yang sudah tidak sehat. Misalnya kita punya cicilan setiap tanggal 5, nah ini molor sampai tanggal akhir bulan misalnya. Ini sudah tidak sehat. Nah kemudian tidak memiliki dana darurat. Nah ini karena kita tidak menabung sama sekali, tidak pernah menyisihkan uang sedikit pun. Nah sehingga kita tidak memiliki dana darurat. Nah kemudian tidak memiliki dana pensiun serta tabungan dan aset jangka panjang. Nah mungkin bagi kita ASN lah ini tidak ada masalah ya. Nah kemudian memiliki rasio utang yang tinggi. Nah ini mungkin saja terjadi walaupun PNS ya, memiliki rasio utang yang tinggi. Jadi tidak sedikit lah kalau melihat realitas di lapangan bahwa gaji sudah habis, sudah digadaikan, artinya sudah diambil duluan ya. Nah sehingga itu rasio utang yang tinggi. Nah sementara kebutuhan ke depan tidak tahu, tidak bisa diprediksi. Nah sementara penghasilan atau gaji sudah minim. Nah kemudian memiliki kredit macet. Nah ini kalau yang terutama ini yang tidak terasa ya, jangan sampai memiliki kartu kredit, sebab itu akan mau tidak mau lah akan macet ya, sebab tidak pas bayarnya itu yang tidak sadar ya, ya baru sadar maksudnya
baru sadar setelah membayar kredit tersebut akhir bulan atau sesuai dengan jangka waktu jatuh tempo. Nah, sehingga ya kita jadi bermasalah karena diburu oleh debt collector. Nah, kemudian kita tidak memiliki asuransi. Nah, ini sebab harus bayar ya, pada masyarakat pada umumnya ini harus bayar sehingga ya sulit untuk memiliki asuransi. Nah, kemudian tidak memiliki perencanaan keuangan untuk masa depan ya, karena tidak, jadi bagikan air mengalir saja, itu tidak ada rencana yang pasti. Nah, kita tahu kan kehidupan siklus ya, kehidupan finansial kita ini ada 3 tahapan besar ya siklus keuangan kehidupan kita, yaitu tahap mengumpulkan kekayaan. Nah, kemudian yang kedua tahap melipat gandakan atau meningkatkan kekayaan. Dan ketiga tahap mendistribusikan kekayaan. Nah, ini gambarannya seperti inilah. Ini pada tahap ini ya pada masa lajang ya, atau misalnya. Nah, kemudian sampai kepada masa berkeluarga, itu tahap melipat gandakan uang. Nah, pada tahap akhir yaitu masa tua, ini sudah itu kepada pendistribusian kekayaan, yaitu untuk warisan, untuk apa misalnya. Nah, kalau masa melipat gandakannya, maka disinilah kesempatan kita untuk investasi ya, untuk hutang yang produktif, nah dana pensiun, asuransi, tabungan deposito misalnya. Nah, disitulah di masa pelipat gandaan. Nah, pemerintah Bapak Ibu dalam hal ini OJK selalu memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Nah, diantaranya yaitu edukasi laku pandai ya. Laku pandai itu singkatan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif ya, finansial inklusif, yaitu program OJK untuk menyediakan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerjasama dengan pihak lain, agen bank, dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Nah, karena sekarang sudah akses internet sudah kemana-mana ya di kita, terutama di Jawa Barat, sehingga ada agen BNI misalnya atau BRI Link. Nah, ini salah satu program yaitu laku pandai. Nah, sehingga masyarakat kita atau warung-warung kita juga sekarang bisa ya memiliki laku pandai, memiliki BRI Link atau agen BNI. Nah, itu kan bisa ada yang ambil uang di sana ya, bisa itu. Nah, kemudian ini yang paling menarik yaitu aplikasi ponsel ya. Ini literasi finansial yang dikeluarkan oleh OJK, yaitu aplikasi Sikapi Uangmu. Nah, ini adalah aplikasi ponsel yang dibangun sebagai alat yang membangun Anda merencanakan keuangan dan men-track pengeluaran Anda dengan bijak. Nah, dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat merencanakan keuangannya dengan lebih baik secara mudah. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan tips keuangan serta berita dan kegiatan literasi dan inklusi keuangan. Nah, di situ ada ya, ada kegiatan literasi, ada literasi finansial. Nah, itu bisa diunduh aplikasi tersebut ya untuk kita pelajari, untuk kita mainkan, untuk kita laksanakan ya, yaitu baik di Apple Store atau di Google Store. Nah, itu silakanlah. Itu friendly ya, artinya bersahabat bagi kita ya, dan jangan takut ya kita untuk itu, sebab sama saja dengan aplikasi-aplikasi lain. Nah, kita kan memiliki aplikasi di HP. Nah, itu salah satunya ya, kita bisa mendownload aplikasi Sikapi Uangmu. Nah, ini aplikasi yang menarik ya untuk orang yang suka terhadap keuangan finansial. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita cobalah aplikasi buatan OJK bantu perencanaan keuangan di era digital ini. Dan mungkin pada kesempatan ini saya tidak bisa langsung mempraktekkan sebab itu harus pakai HP ya. Nah, tinggal kita download masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Nah, demikianlah paparan dari saya dalam hal finansial, literasi finansial ya. Dan mungkin kalau ada hal yang perlu disaringkan, nah kita sharing bersama, dan kami serahkan ya selanjutnya ke moderator.